Memilih kado, Orchard Garden, yaitu kompleks termahal di kota JC, juga merupakan satu-satunya area villa di kota JC. Lokasi ini adalah alamat rumah Wendy. Tentu saja, Damar juga tinggal di sini sekarang. Pada saat ini, Damar berlari keluar dari gerbang masuk, dan dia menemukan bahwa mobil-mobil di sekitarnya terus datang dan pergi. Alisnya berkerut dan dia berkata, apakah aku yang salah? Ketika dia hendak memasuki villa, dia langsung merasakan suatu yang tidak normal. Tetapi setelah beberapa saat, rasa krisis itu menghilang. Lalu, Damar memilih untuk berlari keluar untuk mengeceknya. Dia mengerutkan kening dengan curiga. Dia berjalan ke suatu tempat tidak jauh dari kompleks untuk membeli beberapa bungkus sate, dan diam-diam melihat sekeliling untuk melihat apakah ada yang aneh. Namun dia tidak menemukan apapun sepanjang waktu. Damar menghela napas lega, lalu mengemasi makanan, dan berjalan pulang dengan membawa barang-barangnya. Bari jelas menanganinya dengan sangat baik, rumah ini telah dibersihkan dengan sangat rapi. Dan segala macam barang sudah tersedia, termasuk tempat tidur. Kulkas juga penuh dengan makanan dan minuman. Ketika Damar kembali, Stephen sedang melihat sekeliling dengan penuh semangat. Melihat Damar berlari kembali, dia langsung berkata dengan gembira, astaga, aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan memiliki kesempatan untuk tinggal di tempat yang begitu besar selama hidupku. Rumah ini memang sangat mewah. Sudahlah, ayo makan, kata Damar tanpa daya. Stephen tersenyum bahagia. Keduanya duduk mengelilingi meja. Damar memandangnya dan bertanya, oh ya, kapan Jimmy bisa pulang dari rumah sakit? Kata dokter, sekitar seminggu atau lebih, jawab Stephen. Kemudian, dia mengerutkan kening dan lanjut berkata, aku takut wanita itu akan melakukan sesuatu lagi. Kenapa kamu tidak menceraikannya ketika dia kabur? Damar bertanya dengan penasaran. Stephen tanpa daya lalu menjawab, aku tidak rela melakukannya saat itu, aku sudah lama menikahi gadis ini. Ketika aku datang ke kota JC dari pedesaan, aku baru berusia 20 tahun. Kemudian aku sibuk selama bertahun-tahun dan tidak pernah bisa menghubunginya. Ini juga salahku sendiri, aku terlalu banyak bicara. Stephen berkata lagi, setelah kamu memberiku pekerjaan dan gaji kali ini, aku benar-benar tidak bisa menahannya. Jadi aku menyombongkan tentang itu dengan kerabat dan temanku. Dia mungkin saja mengetahui ini dari orang-orang. Yang penting kamu berhati-hatilah. Jangan berikan dia 1 sen pun, mengerti? Kata Damar. Ya, Stephen mengangguk. Pada saat ini, ponsel Damar berdering dengan tiba-tiba. Dia mengangkat ponsel dan menemukan bahwa Clara yang menelepon. Damar menerima panggilan dan berkata padanya, halo, Bu Clara. Di sisi lain telepon, Clara berkata sambil tersenyum. Kamu tidak perlu memanggilku ibu. Panggil saja Clara. Damar berkata dengan heran. Baiklah, ada apa? Clara mengangguk dan berkata, besok adalah hari ulang tahunku. Aku berencana untuk merayakan ulang tahun. Aku akan mengundang beberapa teman dan kolega. Bisakah kamu datang dan bermain? Ini tentu saja tidak masalah, jawab Damar sambil tersenyum. Kemudian dia bertanya lagi, ngomong-ngomong, aku sekarang bekerja di grup Panorama. Aku adalah asisten Wendy, maka aku mungkin harus meminta persetujuannya. Jangan khawatir, aku berteman baik dengan Wendy. Bagaimana mungkin aku tidak mengundangnya ke pesta ulang tahunku? Kata Clara sambil tersenyum. Damar menghela napas lega. Sebelum orang-orang Red Lotus di kota JC telah diselesaikan, dia tidak boleh jauh-jauh dari Wendy. Itu saja, aku akan pergi ke Marriott Hotel untuk makan malam saat besok malam, lalu pergi ke M Grand Karaoke. Tidak masalah. Damar mengangguk. Setelah menutup telepon, Damar mulai merenung. Karena besok hari ulang tahunnya, maka dia harus menyiapkan kado ulang tahun. Dan sebelum dia memulihkan ingatannya kali ini, Clara benar-benar banyak membantu dirinya. Sejak awal, dialah yang membawa dirinya ke Bank Royal 2. Jika belum dipastikan bahwa dia kaya, dia masih akan berpikir bahwa Nidia adalah pembohong pada saat itu. Maka dia tidak akan pernah bertemu dengan Lilia, dan tidak akan ada cara untuk memulihkan ingatannya. Kemudian, Clara juga membantunya untuk membeli perusahaan logistik Nesa. Memang benar, ini bukan apa-apa bagi Damar yang sekarang. Tetapi bagi dia sebelumnya, Clara memang membantu banyak. Aku harus mempersiapkan dengan baik, Damar berkata pada dirinya. Setelah makan sate, Stephen mengemasi kotak makan dan lainnya, lalu keduanya kembali ke kamar masing-masing. Tidak ada apa-apa saat malam. Keesokan harinya setelah Damar memastikan bahwa Wendy keluar rumah, dia juga mengikutinya keluar. Ketika dia tiba di perusahaan, dia langsung berjalan ke kantor Wendy. Melihat Damar sudah tiba, Wendy berkata padanya, kamu tidak perlu tunggu di perusahaan hari ini. Pergilah denganku. Apa yang akan kamu lakukan?
Tanya Damar. Hari ini adalah ulang tahun Kak Clara. Aku akan memilihkan hadiah untuknya. Wendy berkata sambil tersenyum. Bukankah dia juga mengundangmu? Kamu tidak mau membeli kado untuknya. Jadi Wendy tidak akan bekerja karena dia akan memilih hadiah. Damar berpikir secara diam-diam. Faktanya, Wendy tampaknya tidak memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Dia memeriksa dokumen dan tanda tangan setiap hari. Dia tidak bertanggung jawab atas proyek apapun. Karena ayahnya, Barry yang melakukan semua keputusan. Baiklah, Damar mengangguk. Wendy melemparkan kunci mobil kepadanya dan berkata, ayo kita ke Overseas. Damar terkejut. Dia tahu Overseas, tempat ini adalah pasar barang antik di kota JC, dan bahkan salah satu pasar barang antik terbesar di negara ini. Tempat ini juga salah satu ikon di kota ini. Banyak orang kaya dari tempat lain akan datang ke sini untuk berbelanja. Tentu saja, karena ini adalah tujuan wisata, maka banyak barang palsu. Damar tidak asing dengan tempat ini. Sebelumnya, dia dan Stephen sering pergi ke Overseas untuk melakukan pekerjaan paruh waktu. Tentu saja, mereka semua bekerja sebagai kuli seperti bongkar barang. Hari ini ulang tahun Clara. Apa yang akan kamu beli di Overseas? Apakah kamu ingin membeli pispot kuno untuknya? Tanya Damar dengan penasaran. Wendy memelototinya dan berkata, dasar vulgar. Kak Clara suka mengoleksi beberapa barang antik. Ayahku memiliki banyak koleksi antik tapi itu adalah barang kesayangannya. Dia tidak mungkin rela melepasnya. Jadi aku berencana untuk pergi ke Overseas untuk berbelanja barang antik untuknya. Hati Damar tergerak. Dia suka barang antik. Wendy mengangguk dan berkata, ya. Damar mengangguk dengan penuh perhatian. Tanpa berkata apa-apa. Mereka berdua naik mobil dan menuju ke Overseas dengan cepat. Overseas adalah tempat yang sangat beragam, dengan banyak toko-toko besar, dan tentu saja terdapat banyak penjual pinggir jalan. Setelah Damar dan Wendy memarkir mobilnya, mereka berjalan ke Overseas dan berkeliling. Wendy sepertinya telah mengambil keputusan. Dia langsung pergi ke sebuah toko barang antik yang besar. Di pintu toko, ada seorang pria parubaya berkacamata emas. Dia menyapa mereka dan berkata, "Oh, keponakanku, Wendy." Wendy tersenyum dan menjawab, "Paman Jeff, aku tidak tahu banyak tentang barang antik, jangan menipu aku." Bagaimana mungkin, Barry tidak akan mengampuniku jika paman menipu kamu. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum. Kemudian dia melihat Damar dan berkata dengan heran, "Hei, Damar." Damar menyentuh hidungnya. Dia dan pria parubaya ini mengenal satu sama lain. Dia pernah melakukan beberapa pekerjaan di sini. Karena kemahirannya, dia memindahkan banyak barang dengan cepat. Dan itulah alasan Jeff mengingatnya. Pria parubaya itu bernama Jeff Pangestu, dan dia memiliki toko barang antik terbesar di Overseas. Sesungguhnya, Damar tahu bahwa orang-orang seperti itu seringkali merupakan pencari keuntungan terbesar. Apakah kalian saling kenal? Wendy bertanya dengan bingung. Ya, Damar pernah bekerja untukku sebelumnya. Tenaganya sangat kuat. Bagaimana kamu bisa bersama? Tanya Jeff dengan curiga. Menurutnya, Damar dan Wendy adalah orang-orang dari dua dunia. Yang satu berada di bawah kelas, dan yang lainnya adalah seorang gadis dari keluarga kaya. Wendy tersenyum tipis dan berkata, dia bekerja untuk aku sekarang. Jeff tertegun sejenak, lalu menatap Damar sedikit aneh. Wendy tidak terlalu peduli banyak. Dia tersenyum dan berkata, aku tidak tahu banyak tentang barang antik. Paman Jeff, bisakah paman memilih kado yang seharga 600 juta? Woi, suara berkelahi terdengar dari luar toko. Damar menoleh dan menemukan ada suara teriakan dari toko seberang. Kemudian sekelompok orang mulai mengelilingi tempat itu. Apa yang terjadi di seberang? Wendy bertanya dengan curiga. Jeff menyeringai dan berkata, mungkin ada turis asing yang kena tipu lagi. Bersambung.